Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program TBF Tribun Business Forum. Dan tentu saja pada hari ini di Jumat Berkah ya, kita sudah mengundang satu narasumber yang pastinya akan mengedukasi Tribuners, menginformasikan seputar sesuatu yang nantinya juga akan menjadi informasi terbaru. Nah, mungkin kita akan bahas apa aja? Langsung saja mungkin Kinan akan memperkenalkan terlebih dahulu. Sudah hadir di studio Tribun Timur ada Bapak Ahmad Yani Farudin, beliau sebagai CEO PT Tazkia Global Mandiri. Dan pada hari ini juga bersama Pak Ahmad, kita akan membahas nih sebenarnya bagaimana peluang dan tantangan bisnis umroh pasca pandemi. Untuk itu langsung saya sapa dulu Tribuners, narasumber kita yang sudah hadir di studio Tribun Timur. Halo, Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam Mbak Kina, para Tribuners ya. Iya, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ahmad, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Sehat-sehat. Untuk aktivitas gimana, Pak? Alhamdulillah kita lancar. Baik, mungkin selain sebagai CEO ya mengurusi Tazkia Global Mandiri ini, kalau Pak Ahmad profesinya mungkin selain ini apa aja mungkin? Ya itu aja aktif di kegiatan sosial, membantu masyarakat baik itu di lingkungan rumah dan yang lebih luas lagi. Oke, berarti gabung-gabung di ini juga Pak ya, mungkin kegiatan-kegiatan masyarakat atau organisasi ada juga mungkin? Ya, aktif di organisasi juga, termasuk di NU Provinsi Sulawesi Selatan. Wow, selain itu ada lagi Pak? Ada berapa sih di... banyak berarti ya. Oke. Selain NU mungkin yang di Sulawesi Selatan aktif di mana lagi? Di ini aja, di asosiasi alma mater, asosiasi usaha kita juga. Oke, jadi cukup banyak juga Pak ya, yang Pak Ahmad gabung dan join juga di kegiatan-kegiatan ataupun juga organisasi-organisasi yang ada di Sulawesi Selatan. Baik, karena hari ini Tribuners bersama Pak Ahmad kita akan kupas tuntas, kita juga akan meminta inspirasi dan juga mungkin tips and trick ya sebenarnya bagaimana sih mungkin peluang dan tantangan umroh pasca pandemi. Tapi sebelum itu kita juga mau tahu nih Tribuners, sebenarnya bagaimana sih ini profil ya, lebih tepatnya profil atau latar belakang berdirinya PT Tazkia Global Mandiri, karena CEO-nya sudah hadir langsung. Baik Pak Ahmad, mengawali obrolan kita, mungkin bisa Anda jelaskan terlebih dahulu kepada Tribuners ya yang menyaksikan kita pada sore hari ini, pada siang hari ini, bagaimana sih mungkin dengan profil atau latar belakang hadirnya PT Tazkia Global Mandiri ini? Silakan Pak. PT Tazkia Global Mandiri ini mestinya tahun 2022 ini kita sudah memberangkatkan haji ya. Haji itu sudah angkatan ke-22. Wow. Berarti sudah 22 tahun. Namun karena ada pandemi 2 tahun tertunda pemberangkatan haji. Tahun ini kita pemberangkatannya angkatan yang ke-20. Oke. Jadi dari sisi waktu kita sudah melewati kurang lebih 22 tahun dan sudah memberangkatkan haji 20 kali. Hanya terhenti 2 tahun, andaikan tidak terhenti sudah 22 kali. Kemudian memang Tazkia ini hadir untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Makanya Tazkia ini kita berikan nama Tazkia Global Mandiri. Iya. Bagaimana kita memberikan pelayanan, kita ada kata global, artinya global itu bagaimana kita menghadirkan pelayanan yang kelas dunia. Wow. Baik dari sisi standar layanannya nanti maupun juga dari sisi jangkauannya. Kemudian dalam mengelola itu kita berkeinginan punya kemandirian. Mandiri dari sisi pengelolaan, pengembangan dan penguasaan sumber daya. Jadi itulah sebabnya dalam rangka menghadirkan pelayanan yang lebih baik itu kita satu-satunya travel yang sudah menstandarisasi layanan kita itu kepada ISO 9001 2015. Oke, baik. Sudah standar ISO.
kemudian 3 tahun setelah standar ISO kita mengikuti sebuah kompetisi yang diselenggarakan oleh lembaga negara, yaitu Badan Standarisasi Nasional. Jadi di sini kita berkompetisi dengan perusahaan seluruh Indonesia yang sudah menerapkan standar ISO. Tahun 2019 kita berhasil lolos mendapatkan penghargaan. Wow, luar biasa. Walaupun penghargaannya masih standar perunggu ya, tapi paling tidak kita sudah masuk nominasi. Dari sekian ratusan perusahaan, kita salah satu yang masuk nominasi mendapatkan penghargaan. Karena itu berbasis penilaian, ada dewan jurinya, ada tahapan-tahapannya. Dan jadi memberikan, ciri khas pelayanan kita itu pertama standar pelayanan yang kelas dunia, ISO 9001-2015. Kemudian perjalanan itu kita juga memberikan perlindungan. Karena kita melihat bahwa bisnis travel ini salah satu travel yang berisiko. Betul, betul. Malah sebenarnya kalau kita melihat di Badan Investasi Nasional itu kategorinya itu risiko tinggi. Untuk travel ya? Untuk travel. Risiko dalam artian bisa berpeluang sekali untuk memberikan kerugian kepada pelanggannya, jamaahnya, pun juga berpeluang untuk merugikan diri sendiri si travel itu. Olehnya itu kita mengikuti lagi sebuah kompetisi yang diadakan oleh Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI dalam hal perlindungan konsumen. Dan kita juga 2 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan. Tahun 2019 kita mendapatkan perak. Tahun 2020 ini masa pandemi kita masih mendapatkan naik sedikit mendapatkan emas. Oh, berarti semakin produktif ya? Nilainya makin bagus. Jadi itu memang kita punya tagline di Taskia itu, perjalananmu terencana dan terlindungi. Terencana dan terlindungi. Baik, jadi ada 2 kata nih Pak Ahmad yang saya highlight, yaitu terencana dan terlindungi. Dengan tagline yang dibangun oleh Taskia ini sendiri dengan usia hampir 22 tahun ya berdirinya, tentu saja sudah mengalami banyak hal. Iya, pasti dari naik turunnya, ataupun juga progres yang begitu baik. Tapi sampai saat ini Pak Ahmad, di samping latar belakang 22 tahun ini ya, masa dari Taskia ini sendiri, apa sih Pak Ahmad yang dilihat juga dari progres hadirnya Taskia sebagai travel di Indonesia khususnya? Paling tidak progres yang kita lakukan itu sebenarnya seiring juga dengan makin bagusnya regulasi dari sisi pemerintah. Karena dulu itu hampir dikatakan tidak ada standar untuk menilai sebuah travel itu bagus atau tidak. Baik. Yang ada itu mungkin masing-masing klaim sepihak saja bahwa kita ini terbaik. Penilaian sendiri ya? Penilaian sendiri, klaim sendiri, tapi tidak ada pengakuan. Olehnya itu kita lebih awal mengadakan namanya standarisasi. Supaya ada pengakuan. Kemudian pemerintah juga makin bagus dari sisi regulasinya, sehingga saat ini travel juga sebenarnya makin bagus dengan pengelolaannya saat ini. Dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Jadi itu progres ya. Dan kita termasuk pionir dalam arus transformasi itu, progres itu. Progres tersebut. Jadi kita menjadi pionir karena jauh sebelum pemerintah memberlakukan regulasi yang lebih ketat, lebih bagus supaya bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Itu kita sudah lebih dulu membangun sebenarnya. Sehingga dengan regulasi itu yang ada itu kita selalu siap dengan regulasi, sehingga kita selalu memberikan yang terbaik tentunya kepada masyarakat, karena kita mungkin masih hangat di ingatan kita semua bagaimana masyarakat itu banyak mengalami kerugian-kerugian. Kalau kita dulu itu mungkin 5 tahun yang lalu itu kita banyak mendengar tentang itu mungkin 5 tahun yang lalu itu kita banyak mendengar tentang pengelolaan yang tidak profesional kurang di baik travelnya. Ya? Jadi kan sebenarnya
Kenapa? Bukan tidak profesional, tapi karena memang risiko travel ini sendiri itu risikonya tinggi. Oke, dari segi bisnis. Dari sisi bisnis, karena karakter bisnisnya itu adalah kita bisa menjualan, kita menjualan produk, si nasabahnya sudah bayar produknya ketika mereka belum dapatkan produknya. Oke. Orang sudah bayar untuk umrah katakanlah bulan depan, 2 bulan ke depan, tapi umrahnya kan bulan depan. Belum saat itu ya? Belum saat ini. Jadi bukan uangnya sudah diambil ketika produknya belum diserahkan. Jadi dari masa transaksi ke masa pelaksanaannya itulah yang kemudian bisa terjadi masalah-masalah. Kemudian produk yang kita jual juga itu bukan produknya kita. Perjalanan kan, saya tidak punya pesawat. Perjalanan menggunakan pesawat. Baik. Saya tidak punya hotel. Hotel. Perjalanan harus menggunakan hotel, transportasi bus dan lain sebagainya. Ada beberapa item-item yang tergabung di dalamnya, di mana bukan punya kita. Kita ini semacam agent sebenarnya, mengambil produk dari sana, pesawatnya dari mana, kemudian kita ramu menjadi sebuah paket layanan, kemudian kita jual. Yang lebih praktis dan hemat praktis. ya. Nah, yang banyak terjadi kita menjual semua itu ketika memang kebanyakan itu produknya itu belum ada. Dan sudah dijual. Nah, itulah yang kemudian kita buat setelah kita ISO, bagaimana kita memberikan perlindungan. Oh, harus ada produknya dulu. Harus ada sudah booking penerbangan, kontrak hotel, ada programnya, setelah itu kita ngejual. Ini untuk Tazkiyah. Tazkiyah. Jadi setelah itu kita juga menemukan bahwa bisnis perjalanan itu harus berbasis perjanjian dan berbasis jaminan. Perjanjian dan jaminan. Gimana nih Pak Ahmad, bisa dijelaskan? Berbasis perjanjian itu karena sebenarnya kita menjual sesuatu yang belum ada ketika orang sudah membayarnya. Baik. Jadi harus diikat dengan sebuah perjanjian. Oke. Di dalam perjanjian itu kita menjelaskan nanti akan berangkat kapan, berapa hari, pesawatnya apa, gunakan hotel apa. Kita jelaskan. Ya? Kemudian berbasis jaminan, perjanjian itu kita buat selesai 7 hari setelah kepulangan. Oke, baik. Jaminannya di situ, karena kita untuk memberikan jaminan, apakah nanti karena untuk melihat dilaksanakan tidak dilaksanakan setelah pelaksanaannya. Betul. Makanya jaminannya 7 hari setelah pulang untuk memberikan kesempatan bahwa, hai, si pelanggan, apakah yang kita perjanjikan di awal itu, Anda sudah menerimanya sesuai atau tidak sesuai. Kalau tidak sesuai, kita berikan kesempatan untuk datang komplain di kantor kita selama 7 kali 24 jam. Dan itu bebas untuk para bebas. customer. Jadi, ya? Penyelesaiannya kalau ada yang tidak sesuai adalah kompensasi. Kompensasi dalam arti begini, akadnya tadi perjanjiannya 12 hari. Ternyata dilaksanakan cuma 5 hari. Berarti ada selisih dong. Ya, beberapa hari ya. Iya, selisih itu yang kemudian kita hitung. Penyelesaiannya dikembalikan selisih biayanya. Kalau akadnya umpamanya bintang 5, nanti pelaksananya di sana dapatnya bintang 3, berarti ada selisih biaya. Penyelesaiannya adalah kompensasi. Setelah kepulangan ya? Ya. Luar biasa. Jadi ya? itulah yang kemudian membuat kita mendapatkan penghargaan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI. Karena kita menjamin perlindungan itu sebenarnya dimulai dari marketingnya. Apa yang kita jual benar-benar produknya seperti itu. Jangan seperti umpamanya jualan kayak kosmetik, nanti orang malah tidak cantik. Kalau kita itu, jadi kita lindungi dari awal, mulai dari marketing, nanti orang transaksi ada akadnya sampai nanti endingnya. Jadi ini yang kemudian dikatakan bahwa travel itu adalah bisnis yang berisiko tinggi. Dan di Badan Investasi Nasional itu, di OSS itu tertulis di situ risiko tinggi. Dan dengan risiko tinggi ini, Pak Ahmad pun bisa ya menjadi seorang CEO dari Tazkiyah Global Mandiri. Jadi perencanaan itu artinya karena hanya dengan merencanakan itu bisa kita melaksanakannya dengan baik. Karena sebenarnya travel itu semacam event organizer. Ketika umpamanya pengantin kan sudah jelas nih kapan tanggal pengantinnya, tempatnya di mana, nanti siapa penghulunya, seperti apa caranya, kan sudah diatur semua. Perjalanan juga seperti itu sebenarnya, karena sudah ada awal dan berakhirnya. Pokoknya mulai dari
tiket berangkatnya kapan, nanti tiket pulangnya kapan, nanti selama perjalanan itu nginapnya di kota mana, berapa malam, pakai hotel apa, nanti selama hotel di situ apakah dikasih makanan, apakah dikasih ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ya. Jadi harus memang jelas direncanakan secara matang, dan apa yang tertulis dalam perencanaan itu mestinya itulah yang terlaksana. Kalau perlu dia harus melampaui ekspektasi dari yang tertulis itu. Baik. Ya, jadi dalam hal kita mengelola perencanaan secara matang, itulah yang kemudian kita harus ISO supaya ada standarisasi pelayanan. Standarisasi layanan dari ISO itu. Hanya dengan begitu kita diakui. Jadi kan sebenarnya pelayanan kita itu bagus atau tidak bagus itu dari dua indikasi. Ya, baik. Pengakuan dan penerimaan. Pengakuan jadi selama ini kan kita lebih banyak kita sendiri yang mengakui diri kita. Jadi harus ada lembaga lain yang memang pekerjaannya itu mengakui kepada kita bahwa Anda itu sudah memenuhi standar pelayanan seperti ini. Seperti umpamanya kalau ISO itu kan standar pelayanan global. Yang sudah diakui oleh semua bahwa ketika kita menerapkan itu berarti benar-benar pelayanannya standar. Baik. Itu yang kita lakukan untuk memberikan pelayanan yang bagus, bahwa pelayanan itu harus distandarisasi. Oke. Ini artinya sangat luar biasa, Pak. Kemudian untuk yang kedua itu di luar pengakuan itu adalah penerimaan. Ya. Pengakuan sebenarnya dari lembaga tertentu memberikan pengakuan bahwa Anda sudah memenuhi standar ini, standar itu, dan Anda layak untuk menerima sertifikasi. Anda layak untuk mendapatkan penghargaan. Baik. Jadi umpamanya kalau kita mendapat penghargaan SNI Award itu dengan nilai perunggu dari nilai 1000 itu kita sudah mendapatkan 650 sampai 700 angkanya. Sebenarnya belum maksimal juga kalau dilihat dari penilaiannya. Ya? Jadi kalau penerimaan adalah itulah yang kemudian yang dirasakan masyarakat. Apakah yang sudah standarisasi itu umpamanya mbaknya merasakan layanan kita itu apakah memang seperti itu, sudah diterima seperti itu. Jadi ada experience customer gitu ya. Ya, experience customer, penerimaan dari masyarakat, karena ini yang paling penting penerimaannya, bahwa apakah yang sudah standarisasi itu memang sudah diterima oleh masyarakat, bahwa itu memang nyaman, itu memang standar. Jangan-jangan cuma kita aja yang mengakui. Menilai, Ya, jadi kan sebenarnya sudah ada penilaian dari pihak penilai tertentu yang memang berkompeten untuk memberikan sertifikasi dan penilaian, dan ada penerimaan dari masyarakat. Jadi selama kurang lebih dari 2016 rata-rata tingkat kepuasan kita itu dari kuesioner yang kita berikan, karena kita salah satu kalau ISO itu harus memberikan kuesioner kepuasan pelanggan. Jadi kita itu rata-rata mencapai 90 sampai 93% tingkat kepuasan dari pelanggan ya. Kalau umrah ya. Kalau haji itu kita masih di angka 85%. Oke, untuk haji. Untuk haji. Baik. Nah, seperti mungkin tema kita Pak Ahmad hari ini, peluang dan tantangan umroh pasca pandemi. Kalau Kinandi mendengar ya dari beberapa opini dan juga mungkin pernyataan yang disampaikan oleh Pak Ahmad, betul-betul memang Tazkiyah Global Mandiri ini hadir untuk melayani dengan baik para customernya dan juga memberikan perlindungan. Ya, kalau kita dengar sesuai tagline-nya ya. Nah, kita akan bahas juga nih untuk bisnis umroh sendiri, Pak Ahmad. Di 2 tahun kemarin kan memang 2019 mungkin menjadi tahun yang cukup menyakitkan ya bagi banyak orang, termasuk dari sektor ekonomi yang juga menurun, bahkan mungkin perjalanan yang juga dibatasi, bahkan tidak diperbolehkan pada saat itu. Nah, bagaimana mungkin PT Tazkiyah Global Mandiri nih dengan bisnis umroh di saat pandemi? Boleh diberikan perbandingan dan juga ketika setelah pandemi ini, Pak Ahmad, silakan. Jadi kalau pada saat pandemi memang bisnis yang paling terdampak itu adalah penerbangan dan travel, karena memang orang tidak bisa melakukan perjalanan, orang tidak bisa berkumpul. Jadi hampir kita itu terdampak sampai 99% sebenarnya. Stop sama sekali. Baik. Kemudian setelah itu sudah mulai kembali dibuka pada 2022 awal, walaupun dengan
standar protokol kesehatan yang ketat. Ya, ketat. Dan kita sudah lewati itu. Kemudian sekarang ini sudah masuk lebih longgar lagi. Jadi kalau dari sisi pemerintah Arab Saudi itu hampir sekarang ini tidak ada lagi standar COVID yang diterapkan Di Saudi ya. Di Saudinya. Jadi tidak ada lagi pengaturan jarak, masker juga tidak diwajibkan. Cuma dari sisi pemerintah kita itu masih sebenarnya dari sisi pemerintah Arab Saudi juga seperti vaksin. Ya, betul vaksin. Itu mereka tidak mewajibkannya lagi. Tidak kayak dulu bahwa untuk keluar visa itu harus ada vaksin itu, kalau sekarang tidak dari sisi Arab Saudi. Tapi pemerintah kita itu masih mewajibkan vaksin booster. Baik. Dan yang kedua vaksin meningitis. Intinya saat ini sebenarnya dari sisi kemudahan makin dimudahkan sebenarnya, termasuk dari sisi pelayanan visa itu sekarang lebih cepat. Sekali 24 jam itu selama persyaratannya selesai itu visanya sudah keluar. Dan paspor itu kalau dulu itu paspor dikirim dulu ke kedutaan Arab Saudi di Jakarta, sekarang tidak perlu, cukup kita entry digital, setelah itu print keluar visa. Lebih mudah sebenarnya. Cuma tantangan kita yang pertama kondisi ekonomi kita memang agak berat setelah ini. Jadi, agak menurun ya. Permintaan juga agak turun, kemudian biaya yang makin meningkat. Jadi dari tahun awal 2020 itu kalau sekarang ini itu biaya mungkin meningkat sampai kurang lebih 3 juta. Ya, baik. Harga tiket makin naik. Biaya-biaya di Saudi itu masalah pajak juga makin naik juga ya. Ada pajak selama ini naik juga dari 10% menjadi 15%. Itu yang kemudian membuat harga itu harus naik. Baik. Nah, dari beberapa hal itu mungkin untuk Pak Ahmad sendiri bagaimana nih untuk memanfaatkan peluang yang ada di tahun ini? Apalagi kan tadi saya sempat mendengar kalau di tahun ini tuh alhamdulillahnya karena beberapa protokol kesehatan atau kebijakan pemerintah nih sudah tidak seketat pada saat pandemi. Gimana nih mungkin menyambut hal baik ini? Kalau kita itu tentu kita patut syukuri. Kalau sekarang ini kita sudah memberangkatkan rata-rata 3 kali per bulan. Wow, jadi ini sudah maksimal berarti? Belum maksimal juga sih, tapi sudah mulai berjalan. Sekarang ini rata-rata 3 kali per bulan, walaupun sebenarnya kalau dari sisi jumlahnya belum kembali seperti dulu, tapi sudah mulai berjalan dengan bagus. Cuma memang karena adanya hal-hal yang sifatnya mungkin terutama masalah harga ya, betul. Sehingga satu-satunya cara kita di travel yang penting itu istilahnya sudah tidak rugi kita jalankan saja, karena bagaimana juga kita tetap berusaha karena kita akan berada di tengah. Baik. Dari sisi customer jamaah tentu mereka mengharapkan harga yang lebih bagus, mereka bisa jangkau. Satu sisi juga kita berhadapan dengan supplier kita yang harganya juga naik. Jadi caranya untuk ini kita penetrasi aja dari sisi marginnya. Oke, baik. Jadi harus dilihat-lihat juga ya. Ya, istilahnya kita bagaimana kita memainkan supaya pelayanan kita tetap maksimal, masyarakat masih bisa kita berikan harga yang bisa kita tekan, sehingga semuanya kita bisa jalan, jamaah bisa jalan, yang tentunya supplier itu juga bisa jalan. Jadi ada sisi keuntungan dari masing-masing pihak gitu. Baik. Pak Ahmad, ada pertanyaan menarik juga nih untuk Anda ya. Terlepas mungkin dari hadirnya PT Tazkiyah Global Mandiri ini, nanti di segmen kedua pastinya kita akan kembali lagi. Kita akan tanyakan juga nih, apa sih yang membuat seorang Bapak Ahmad nih tertarik untuk terjun di dunia bisnis travel. Kita akan tanya-tanya masa lalunya dan juga masa yang sekarang seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tahan dulu Pak Ahmad, disiapkan jawaban terbaiknya. Kita akan kembali Tribuners seusai jeda berikut.
Ya, halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program TBF, tentu saja masih bersama CEO dari PT Taskia Global Mandiri, ada Bapak Ahmad. Untuk itu kita akan melanjutkan nih obrolan kita masih terkait bisnis umroh dan juga bisnis travel ya, pasca pandemi dan juga pasca endemik. Kita akan sapa dulu mungkin Tribuners narasumber kita. Baik, Pak Ahmad masih bersemangat di segmen kedua? Oh, semangat sekali. Oh, semangat sekali ya. Tentu saja untuk menyapa Tribuners ya. Baik, soalnya nih Pak Ahmad, sudah banyak nih Tribuners yang mungkin punya doa-doa supaya bisa juga Sebenarnya melangkahkan. sih saya juga ini Tribuners. Oke, baik. Tribuners yang Udah menjadi aktif, narasumber. yang aktif dan termasuk loyal. Setiap hari itu saya mungkin 60% sumbernya itu dari Tribun. Luar Sumber biasa informasi ya. Jadi kalau yang ini Tribun lovers nih, Tribuners ya. Baik, nih Pak Ahmad, kalau kita lihat kan mungkin teman-teman yang menyaksikan kita atau Tribuners banyak sekali mungkin yang juga ingin ingin menginjakkan kakinya ke tanah suci. Pastinya semua orang ingin kan sampai ke sana. Tapi kan yang kadang menjadi pilihan berat juga ini adalah menggunakan atau memilih jasa travel yang mana nih yang mungkin cocok untuk masing-masing teman-teman yang ingin melangkahkan kaki ataupun juga melakukan perjalanan ke haji ataupun juga umroh. Nah, sebelum kita mengetahui ini sosok Pak Ahmad ya yang juga terjun langsung di dunia bisnis travel, kita mau tanya satu pertanyaan dulu. Bagaimana sih mungkin Pak Ahmad dari pengalaman Anda ya membangun bisnis travel, misal nih Anda sebagai customer dalam menentukan pilihan travel mana yang mungkin mau digunakan. Maksudnya kita harus lihat dari sisi apanya sih mungkin sebagai orang awam gini, misalnya kayak gitu. Ya, yang pertama mungkin legalitas ya, karena itu nomor satu. Kemudian yang kedua mungkin rekomendasi dari orang lain, orang terdekat, keluarga yang memang sudah punya pengalaman. Kemudian yang ketiga tentu pastikan produknya. Pastikan produknya. 3 poin penting ya. Karena itu tadi masalahnya travel, kita ini bisa ngejualan, menerima uang ketika produknya belum diserahkan. Belum diserahkan. Dan bisa saja banyak yang kita dulu, saya istilahkan, banyak dosa-dosa travel di masa lalu, menjual produk itu memang ketika produknya belum ada. Belum ada. Karena banyak orang dulu begini, umrah tahun depan 20 juta, 2 tahun lagi 15 juta, kalau berangkat 3 tahun lagi 10 juta. Itu kan semuanya tidak ada, yang dijual itu angin. Oke, jadi ini strategi. Barangnya apa, seperti apa wujudnya itu 1 tahun ke depan. Makanya harus dalam bentuk akad jelas. Mana nih tiketnya, kapan berangkatnya, pakai pesawat, kapan pulangnya, nanti hotelnya seperti apa. Jadi itu aja, jadi harus jelas produknya, kalau perlu ada akadnya yang bisa memberikan jaminan. Karena si pelanggannya ini membeli sebuah produk, bahkan membayarnya mungkin secara utuh ketika produknya itu belum didapatkan. Betul. Dan bisa saja ini kita bisa travel ini bisa menjual itu ketika memang produknya tidak ada dan belum ada. Jadi kalau kita mau jualan, makanya kita 2 caranya. Yang pertama, kita sudah buat produknya dulu. Kita booking pesawat, katakan saya booking seat 40. Terus membuat program hotelnya, setelah itu keluar harganya, kita jual ke orang. Itu ada dasarnya. Karena sudah booking pesawatnya. Karena yang menentukan kita berangkat tidak berangkat itu penerbangan katakanlah ke Jakarta, tiketnya atau sudah booking tiketnya atau tidak. Iya, betul. Nah, kalau tidak ada bookingannya tidak mungkin, dan untuk bisa dapatkan bookingan itu paling tidak sudah bayar dulu depositnya. Kemudian yang kedua itu kita yang nentuin. Kalau yang keduanya itu lebih customize, mbaknya yang menentukan mau berangkat kapan? Mau pakai pesawat apa, bisnis kelas, first class, mau pakai hotel apa, bintang 5, kamar presiden suite, katakanlah. Anda yang menentukan. Saya mau ini, saya mau ini. Setelah itu saya buatkan, saya bookingkan. Ya, rancangan anggarannya ya. Penerbangan tertentu. Mbak, sesuai permintaannya ini ya. Kalau setuju, dengan harga, dengan produknya, kita buatkan akadnya. Sama tadi, yang satu ada akadnya, yang ini yang kedua ada akadnya. Cuma yang pertama itu saya menentukan produknya. Pokoknya udah lengkap, tinggal beli aja dan bayar, Anda akan berangkat. Seperti ini programnya. Kita jelaskan kisi-kisinya.
Kalau yang kedua itu mbaknya yang menentukan maunya seperti ini setelah kita bookingkan. Nah, ini loh produknya. Setuju, kita lanjutkan, bayar depositnya, saya mulai jalankan dan tetap diperjanjikan. Jadi Tetap akad ya. yang menjadi menentukan transaksi itu selesai ketika sudah dilaksanakan. Jadi sebenarnya travel itu berisiko karena transaksi gantung namanya. Jadi kalau kita bertransaksi itu adalah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk sebuah produk Baik. dengan harga tertentu, dengan cara pembayaran tertentu. Oke. Itu kalau transaksi. Nah, kalau jasa, makanya nanti terlaksana tidak terlaksana setelah pelaksanaannya. Jadi akadnya memang harus dimundurkan ke belakang. Dimundurkan, betul. Selesainya itu karena di situ ada celah di sini. Bagaimana kalau yang kita berjanjikan di sini nanti dilaksanakan tidak seperti itu? Tidak sesuai ya. Dan yang menjadi masalah di kita dulu itu dosa banyak travel ya. Ya, masa lalu nih Pak, masa lalu. Ya, tapi itu kan karena memang risiko bisnis seperti itu. Betul. Malah ada yang tidak jadi berangkat. Ya, dan ini yang sangat disayangkan pastinya. Iya, karena itu tadi, karena menjual sesuatu yang memang belum ada atau tidak ada, tapi duitnya udah diambil. Ambil duluan. Terus kalau duitnya udah diambil, siapa yang bisa menjamin duitnya itu aman? Dan kembali gitu. Mbaknya punya uang 1 juta, uangnya sendiri loh. Iya. Dikantongin, taruh dompet, masuk ke mall. Masih dijamin nggak 1 juta ketika keluar? Oh, kalau untuk Kinan nggak tahu nih Pak. Nah, sama juga Ya, kalau kita biasa. menyimpan duit orang atau siapapun itu di rekening kita, terus tidak jelas peruntukannya sudah diterima, itu berisiko. Ya. Makanya di bidang investasi itu di travel ini dimasukkan kategori risiko tinggi. Resiko tinggi ya. Kan itu tadi, bisa menjual sesuatu dan sudah kita ambil uangnya ketika saya belum serahkan produknya. Baik. Nah Pak, mungkin di segmen kedua ini kita mau ada segmen spesial nih bersama Pak Ahmad. Pak Ahmad, ini kan memang kalau kita dari tadi bahas bisnis travel ini memang bisnis yang apa ya? Tadi saya sempat mendengarkan transaksi gantung. Nah kalau gitu boleh dong cerita sedikit nih Pak Ahmad. Apa sih yang membuat Pak Ahmad berani untuk terjun dan melakukan profesi transaksi gantung ini sampai hadirlah Tazkiyah Global Mandiri? Ceritakan dong Pak. Pertama sih pengalaman waktu masih mahasiswa dulu. Oh, malah di mahasiswa Pak? Jadi mahasiswa, dulu itu kan kuliah di luar negeri, di Kairo. Baik. Biasa kalau musim haji atau kita libur itu pergi ke Saudi untuk melayani jamaah. Disitulah saya ini merasa senang dengan melayani orang, membuat orang tersenyum, membantu orang. Kayak gitu, akhirnya tanpa terasa juga ketika pulang ke sini yang tadinya banyak saya layani itu meminta saya, ayo kita buat travel gitu, buat layanan haji, travelnya kita buat. Jadi soalnya memang yang menyenangkannya itu adalah ketika kita melayani seseorang. Bayangkan kita melayani seorang mungkin yang ibu-ibu, bapak-bapak, atau ada yang sudah tua, kita harus, dia tidak bisa jalan, mereka kursi roda, kita harus mendorongnya. Itu sebenarnya sebuah kebahagiaan tersendiri dan saya sangat menikmati itu. Sampai saat ini Pak? Sampai saat ini. Kemudian kita jalani itu dengan bagus, tapi karena kita tidak menyadari tentang risiko bisnis ini, kita banyak juga bermasalah sebenarnya. Kita sebenarnya tidak ada niat. Karena itu tadi bahwa masalahnya di situ. Kita bisa menerima uang ketika produknya tidak ada. Jadi siapapun bisa bermasalah. Orang baik bisa menjadi tidak baik. Dan yang di belakang hari itu memang ada orang-orang tertentu yang memang dari awal niatnya sudah tidak baik. Hanya ingin memanfaatkan kesempatan yang ada. Jadi itu kemudian setelah itu kita menghadapi masalah, kenapa kok kayak begini, terkadang orang tidak puas, ada permasalahan begini. Oh ternyata masalahnya ini kita sekolah dari kita harus sertifikasi, kita harus standarisasi. Makanya Tazkiyah itu kita rubah namanya, yang tadinya namanya Tazkiyah Group, saya rubah menjadi Tazkiyah Global Mandiri. Jadi sudah ada pergantian nama sebelumnya Pak ya? Tazkiyah Global Mandiri. Jadi itu maksudnya bahwa kita ingin memberikan pelayanan standar dunia. Kemudian memang visi kita itu
bukan hanya di haji dan umrah, semua perjalanan. Ya. Jadi dari sisi layanannya itu standarnya harus kelas dunia. Dan itu kita sudah memulai dengan standarisasi ISO. Kemudian tentu dari sisi jangkauannya itu juga kita harus global juga. Ya, mendunia ya. Ya, jadi market kita itu juga bukan hanya orang Indonesia, orang luar juga. Karena perjalanan kan memperjalankan orang. Tentu yang paling pertama bagaimana kita katakanlah saat ini memperjalankan orang Muslim Indonesia untuk menuju Tanah Suci. Itu namanya sebenarnya perjalanan religius, perjalanan ibadah. Ataukah cara yang lain itu adalah bagaimana mendatangkan orang dari seluruh dunia untuk datang berkunjung ke Indonesia. Dan ini juga bahagian bagaimana kita meningkatkan ekonomi di negara kita. Karena salah satu juga devisa terbesar yang bisa dibangun oleh kita itu dengan banyaknya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Dan kita juga melihat bahwa sekarang ini makin banyak destinasi-destinasi di Indonesia. Kalau dulu itu kita hanya mengenal Bali, sekarang ini banyak ya yang hadir. Ini yang harus kita kembangkan. Jadi perjalanan sebenarnya menggerakkan orang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, inilah yang kemudian kita mengambil tagline perjalananmu, perjalanan kamu terencana dan terlindungi. Jadi dengan perencanaan itu sebenarnya kalau kita melakukan perjalanan ingin mendapatkan sebuah pengalaman baru, ingin mendapatkan sebuah kenyamanan, tidur di tempat yang enak, ada kuliner, ada kunjungan sejarah, tempat-tempat tertentu, sehingga kita terinspirasi. Makanya kita punya visi itu adalah menghadirkan pelayanan perjalanan yang ramah, edukatif, inspiratif, dan melindungi. Dengan standarisasi global yang mandiri berlandaskan kepada nilai-nilai tazkiyah. Jadi tazkiyah itu kita anggap sebagai sebuah nilai-nilai yang kemudian kita kembangkan. Sebenarnya nilai kejujuran, kedisiplinan, keramatamahan, kekeluargaan, komunikatif, kolaborasi. Karena itu dibutuhkan semua dalam mengelola orang, karena yang kita sebenarnya lakukan itu melayani orang. Jadi saya ketika mbaknya saya layani, bagaimana mbaknya itu merasa nyaman, tersenyum, tidak ada rasa-rasa yang melelahkan, nggak capek ya Pak ya? Ya, mendapatkan pengalaman yang baru. Jadi itu biasa. Dan bukan hanya itu, mereka kita harus edukasi, mendapatkan pembelajaran-pembelajaran. Dan bukan hanya itu, kita ingin mendapatkan sebuah inspirasi. Ya, pastinya. Istilahnya dengan inspirasi itu kita akhirnya kan menjadi berkembang. Umpamanya saya pergi ke sini, akhirnya saya mendapatkan banyak inspirasi. Masuk ke ruangan ini, ketemu mbaknya yang masih muda, kemudian punya wawasan yang bagus, bisa menggali dari tamunya. Baik. Seperti itu. Jadi bagaimana kita memberikan pengalaman. Jadi makanya kita fokus kepada perjalanan yang nyaman itu tadi. Jadi ada satu hal nih Pak yang saya tangkap dari cerita perjalanan Pak Ahmad ya bersama Tazkiyah Global Mandiri adalah bertemu banyak orang, berbagai karakter, melayani dengan sepenuh hati. Bukan hanya itu juga, tapi membuat orang nyaman dan bahagia. Aku boleh tepuk tangan dulu buat Pak Ahmad, boleh ya? Tribuners ya, luar biasa. Pak Ahmad, satu pertanyaan lagi, mungkin rasanya saya tidak ingin berpindah dari kursi ini. Dengan perkembangan dan progres yang dialami oleh Tazkiyah Global Mandiri di 22 tahun ya, masanya ini, dan tentu saja kita doakan semoga makin berkembang juga ke depannya. Apa sih mungkin target dari Pak CEO ini untuk Tazkiyah Mandiri untuk ke depannya? Jadi sekarang ini kita punya visi 2031. Itu tadi visinya kita itu bagaimana menghadirkan sebuah perjalanan yang ramah, edukatif, inspiratif, dan melindungi. Itu sebenarnya. Jadi target kita adalah menghadirkan sebuah pelayanan, karena yang namanya perjalanan itu menjadi kebutuhan kita ke depan. Dan kita sebenarnya sekarang ini perjalanan itu bukan hanya terbatas pada perjalanannya itu sendiri. Kita kembangkan juga
menjadi layanan edukasi, menjadi layanan kesehatan. Makanya kita di Taskia itu orang sebelum berangkat, kita tidak langsung berangkat, kasih nginap dulu di hotel, kita cek kesehatannya, kita ada dokter yang periksa, kita siapkan obat-obatan, dan kami memastikan bahwa sebelum mereka terbang, mereka itu punya tidur yang cukup di hotel, sudah sarapan dengan bagus. Saya memastikan bahwa mereka itu bahagia, senang, tersenyum, udah mandi, sarapan, pakaian yang baru, harum, melakukan penerbangan dan tersenyum menikmati perjalanan itu. Jadi itu yang sesuai visi kita. Kemudian bagaimana kita melaksanakan itu semua? Salah satu misi kita itu yang pertama menghadirkan pelayanan berkualitas dan bergaransi yang berorientasi penuh kepada kepuasan pelanggan. Kemudian bagaimana kita mengelolanya? Kita juga punya visi menciptakan sistem tata kelola organisasi terintegrasi berbasis digital. Dan ini sebenarnya sudah lama kita lakukan, tapi kita sekarang sudah lagi merancang yang terintegrasi itu. Mungkin awal tahun nanti kita sudah punya yang kita cita-citakan itu. Iya, amin. Pastinya. Kemudian di sini yang kedua itu tadi bagaimana kita menjadi perusahaan yang global, baik dari sisi standar maupun dari sisi jangkauannya. Standarnya artinya standar layanan itu memang diakui sedunia. Sedunia ya. Nah, jadi kemudian yang kedua jangkauan marketnya itu juga ya sedunia juga. Ya suatu saat kita mungkin akan mendatangkan orang yang tadinya cuma orang Saudi, kita yang pergi ke Saudi, nanti ke depannya kita akan mengundang orang Saudi ke sini, orang Amerika masuk ke sini, mungkin lewat layanan kita juga kan. Luar biasa. Dan itu akan memberikan dampak ekonomi kepada Indonesia pastinya. Baik Pak, ini kan tadi kita bahas juga nih tentang berbasis digital. Nah mungkin buat teman-teman nih sebelum kita closing statement Pak Ahmad yang ingin mengakses informasi terkait pemberangkatan ataupun juga perjalanan travel bersama Taskia Global Mandiri, mungkin boleh diakses di mana Pak Ahmad? Jadi kita di kita punya web taskiatour.co.id. Iya, baik. Kita punya Facebook juga Taskia Global Mandiri, kita punya YouTube Taskia Tour, kita punya TikTok malah yang terakhir TikTok. Jadi udah join ke TikTok juga ya? TikTok itu namanya Taskia Tour juga. Kita juga ada di Instagram, di Twitter juga ada. Oke, jadi udah lengkap ya secara platform sosial media. Memang kalau kita lihat udah berbasis digital nih memang PT Taskia Global Mandiri. Gimana integrasi yang dibangun ya, kita nantikan juga mungkin. Yang terakhir mungkin Pak Ahmad bisa berikan Tribuners dan seluruh pemirsa setia Tribun Timur closing statement. Mungkin apa sih harapan Pak Ahmad terkait PT Taskia Global Mandiri dan mungkin pesan-pesan Pak Ahmad kepada seluruh customer setia nih yang selalu menggunakan jasa travel di Taskia Global Mandiri. Silakan Pak Ahmad, bisa closing. Intinya kita mungkin di Indonesia ini sebagai Muslim tentu semua bercita-cita untuk melakukan perjalanan religi, perjalanan ibadah ke tanah suci. Nah itu mudah-mudahan mendapatkan pelayanan yang bagus, memilih travel yang bagus, dan mudah-mudahan pelayanan ke depan itu makin bagus. Dan mungkin salah satu yang menjadi pilihan juga adalah salah satunya kita, PT Taskia Global Mandiri. Oke, mungkin harapannya ke depan untuk Taskia ada lagi Pak Ahmad? Bagaimana kita terus memberikan pelayanan sesuai dengan visi kita, sesuai misi kita. Karena kita sebenarnya masih perlu untuk terus lakukan perbaikan. Oke, dan pastinya juga kita doakan semoga Taskia Global Mandiri ini memang sesuai visi misi yang sudah dipegang teguh nih dari awal yang tadi disampaikan oleh Pak Ahmad sebagai CEO dari PT Taskia Global Mandiri, bisa kedepannya makin berkembang dan juga pelayanan yang diberikan yang mengglobal ini bisa sampai pengakuan sedunia nih kalau perlu Pak ya. Baik, dan tentu saja pelayanan yang diberikan seperti tagline-nya ini bisa terlindungi dan juga dijamin nih semuanya. Baik, terima kasih banyak mungkin untuk Pak Ahmad Yani Fahrudin ya sebagai CEO dari PT
Taskia Global Mandiri yang sudah meluangkan waktu dan juga berbagi bersama Tribuners semua dimanapun berada bersama Bapak Ahmad. Semoga PT Taskia Global Mandiri berkembang terus, semakin jaya dan selalu bermanfaat untuk banyak customernya dan terus memberikan perjalanan yang terbaik untuk seluruh customernya. Dan semoga juga Pak Ahmad sehat selalu, sukses terus, amin Pak. Semoga kita bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya. Baik Tribuners, itulah tadi obrolan kita bersama Bapak Ahmad ya, sebagai selaku CEO dari PT Taskia Global Mandiri yang sudah menginformasikan kita, mengedukasi kita juga. Tadi kita diberikan nih kisah inspiratif beliau ketika terjun di dunia bisnis travel. Untuk itu Tribuners juga yang ingin melakukan perjalanan bersama Taskia, boleh langsung diakses di web dan juga sosial media Taskia Global Mandiri yang sudah tadi disebutkan oleh narasumber kita. Untuk itu terima kasih kami ucapkan kepada narasumber kita, ada CEO PT Taskia Global Mandiri bersama Bapak Ahmad Yani Fahrudin yang sudah meluangkan waktu bersama Tribun Timur. Sampai bertemu lagi Tribuners di episode berikutnya dalam program Tribun Business Forum bersama narasumber dan tema yang pastinya selalu menarik. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.